jadi kalau kita teruskan seperti ini ya hasilnya. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita perhatikan yang tadinya nilainya X-nya min 3, Y-nya 1/8. Sekarang X-nya 1/8, Y-nya min 3. Lihat, X-nya min 2, Y-nya 1/4. X-nya 1/4, Y-nya min 2. Berarti dia X dan Y-nya bertukar tempat. Semua ya, tuh lihat. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi inverse atau fungsi berkebalikan. Ya. Jadi lambangnya yang tadi F pangkat min 1 itu. Jadi sebenarnya kalau di sini Gx sama dengan 2 pangkat X, maka sebenarnya si Fx ini adalah G pangkat min 1 dari si X. G inverse bacanya G inverse. Ya, jadi ini adalah inverse dari si Gx. Kalau si Fx-nya 2 log X, maka si 2 pangkat X-nya adalah F inverse. Ya. Jadi kalau saya punya fungsi Fx, maka yang disebut dengan kebalikan atau inverse-nya adalah ya, inverse-nya itu lambangnya seperti ini. Jadi jangan bingung kalau melihat lambang seperti ini artinya berkebalikan. Apa artinya kebalikan? Artinya nilai X dan Y-nya bertukar tempat, ya. Itu konsepnya. Ya, jadi ini adalah konsep pengertian fungsi logaritma sebagai kebalikan dari fungsi eksponen. Sekarang kita perhatikan contoh soal. Kalau ada soal seperti ini bagaimana? Tentukan interval X. Interval itu selang nilai ya. X-nya berapa saja agar fungsi Fx 3 log X kuadrat plus 3X min 4 terdefinisi pada himpunan bilangan real. Apa syarat logaritma terdefinisi? Kemarin di PR ada ya kalau nggak salah soalnya 3 log min 9. Saya suruh isi berapa? Nah, ini masih banyak yang mengisi jawabannya ada. Ada nggak jawabannya? Ini tidak ada ya. Karena dalam matematika, logaritma itu tidak boleh logaritma bilangan negatif. Ya, ini tidak boleh. Karena jadi dia tidak terdefinisi. Sama seperti pembagian dengan bilangan 0. Pembagian dengan bilangan 0 juga sama. Di matematika tidak terdefinisi karena jawabannya tidak akan konsisten. Ini juga sama. Ya. Jadi tidak terdefinisi alias tidak ada jawabannya. Jadi gimana dong supaya dia ada jawabannya? Ya dia tidak boleh negatif. Kalau 0 boleh nggak? Coba. 3 pangkat berapa jadi 0? Bisa nggak? 3 dipangkatin berapa jadi 0? Nggak bisa ya, adanya 3 pangkat 0 sama dengan 1. Tapi kalau 3 berapa jadi 0 nggak bisa. Jadi ini juga tidak terdefinisi kalau dia 0. Jadi apa syarat terdefinisi? Syaratnya adalah, ya jadi syarat supaya dia terdefinisi adalah yang di dalam sini harus lebih dari 0, yaitu X kuadrat plus 3X min 4 harus lebih dari 0. Jadi kita larinya ke pertidaksamaan kuadrat. Mudah-mudahan sama Bu Mariana udah diajarin ya. Saya ajarkan sepintas di sini. Kalau ketemu pertidaksamaan kuadrat, itu pertama kita harus faktorkan dulu. Jadi kita faktorkan dulu di sini. Ini X, ini X. Harus lancar ya memfaktorkannya, latihan yang belum lancar. Berapa kali berapa jadi min 4, tapi selisihnya plus 3. Berarti perkaliannya hasilnya min, salah satunya harus min. Saya coba min 1 sama plus 4. Benar nggak? Coba kita cek ya. Belakang kali belakang, min 1 kali plus 4 adalah min 4, betul. Cara ngecek yang tengahnya gimana? Cara ngecek yang tengah adalah luar kali luar, tambah dalam kali dalam. Benar ya? 4X minus X, jadinya plus 3X. Nah, kalau sudah kita bisa faktorkan seperti ini, kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 X min 1 siapa? Jadi, X min 1 itu, dia jadi 0 kalau X-nya sama dengan 1. X plus 4 jadi 0 kalau dia X-nya sama dengan min 4. Ya. Jadi ini pembuat 0 nih. Kita cari kalau udah seperti samaan kuadrat, kita harus cari pembuat 0. Pembuat 0. Lalu diapain? Pembuat 0 kita gambar di garis bilangan. Min 4 itu letaknya di kiri, min. Nah, ini harus bolong ya, maaf, harus bolong. Kenapa harus bolong? Karena min 4 sendiri sebenarnya nggak boleh. Coba kamu masukin min 4 ke sini. Min 4 dikali berapapun, min 4 tambah 4, 0. 0 kali berapapun hasilnya 0. 0 lebih dari 0 kan nggak boleh. Jadi min 4 nggak boleh, si 1 pun nggak boleh, harus bolong. Nah, selanjutnya kita menentukan tanda. Tanda itu adalah kita cek